Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmayana, prodi PAUD Unit 1 semester 6, di semester 7. Di sini saya mau mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tahsinul Quran. Tahsin bahasa Arab adalah kata Arab yang berarti memperbaiki, meningkatkan atau memperkaya. Hal ini juga umumnya digunakan sebagai nama yang diberikan untuk anak laki-laki di dunia Arab dan Islam. Jadi tahsin ini biasa meningkatkan ataupun memperkaya. Hal ini juga dia kata-kata tahsin ini umum digunakan, biasanya digunakan sama nama anak laki-laki di dunia Arab Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Di sini saya Radia Ananda sebagai pemateri kedua yang menjelaskan tentang manfaat mempelajari tahsinul Quran. Nah, yang pertama yaitu merefleksi keimanan seorang muslim terhadap Al-Quran. Nah, tentu Al-Quran itu sebagai untuk menenangkan atau menyehatkan bagi setiap umat manusia. Nah, yang kedua adalah mencapai kualitas terbaik dalam membaca Al-Quran. Nah, tentunya saja dengan adanya tahsin ini kita jadi tahu setiap tingkatan yang harus kita lakukan dalam pelafalan Al-Quran. Yang kemudian yang ketiga ada mengikuti jejak Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, tentunya pasti kita mengikuti perintah dari Rasulullah kita untuk selalu mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahum, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Nah, tentu dengan adanya tahsin ini kita sebagai umat muslim kita tahu seberapa tingkat kesalahan kita dalam pelafalan ayat di Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, tentunya saja setiap kata yang kita ucapkan di Al-Quran itu ada manfaat dan pahalanya. Nah, tentunya saja itu untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Oke, kurang lebih begitu saja untuk penjelasan manfaat mempelajari tahsinul Quran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Cara membaca Al-Quran. Yang pertama, pengenalan dasar huruf hijaiyah. Seperti dari alif sampai dengan ya. Terus yang kedua, mengenal tanda baca harakat. Harakat itu adalah menentukan panjang pendek dalam mengucapkan satu kata saat membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengenal bacaan tajwid Al-Quran. Dalam Al-Quran itu terdapat macam-macam huruf bacaan tajwid yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Dan ketika sebelum mengenal bacaan tajwid harus hafal dulu huruf hijaiyahnya. Yang keempat, belajar secara sungguh-sungguh dan rajin. Yang kelima, mengetahui isyarat tanda baca Al-Quran seperti fathah, kasrah, dhammah, dan sukun. Terus yang kelima, latihan atau praktik membaca Al-Quran. Yang keenam, menyiapkan waktu untuk belajar membaca Al-Quran. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi kami, yaitu tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yaitu yang pertama, tidak konsisten dalam membaca huruf-huruf yang memiliki tanda panjang. Nah, di dalam Al-Quran memiliki tanda panjang yaitu 2 harakat, 4 harakat, dan 6 harakat. Di situ kita harus bisa memanjangkan huruf-huruf tersebut dengan benar. Selanjutnya, tidak seimbang dalam membaca ghunna atau berdengung. Dalam membaca ghunna ada 2 macam ghunna, yaitu ghunna bil ghunna dan bila ghunna, yang tidak berdengung dan berdengung. Huruf bil ghunna yang
yang berdengung ada 4, ada na, ma, waw, dan ya. Sedangkan yang tidak berdengung memiliki 2 huruf, yaitu la dan ra. Selanjutnya ada pengucapan vokal yang tidak sempurna. Nah, di dalam membaca Al-Quran kita harus fasih dalam membaca tiap-tiap huruf, baik itu huruf vokal maupun yang lainnya. Selanjutnya memantulkan huruf sukun selain qalqalah. Dalil Al-Quran firman Allah yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan, tartil atau bertajwid. Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Baiklah, sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.